Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi saja sedikit pengetahuan saya tentang hadis 34 yang matanya berbunyi, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang melihat kemungkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Falyughayyirhu biyadihi. Hinya siapa? Satu orang itu. Setiap kita itu punya beban. Ya. Syekh Qardawi membahas hadis ini ditujukan kepada setiap kita itu. Biyadihi, bukan biyadihim. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya dia, seorang muslim atau seorang muslim. Fa illam yastati, kalau enggak juga mampu dia dengan lisannya, fa biqalbi, dengan lisannya dia seorang muslim atau dia seorang muslimah. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Hadis ini mengisyaratkan betapa pengikut Islam baginda Muhammad yang dicita-citakan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, itu pengikut yang punya kemampuan, keberanian untuk merubah kemungkaran. Ya. Berarti dia harus tahu hak dan batil. Tahu tidak cukup, dia punya keberanian. Falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan. Gak mampu ubah dengan tangan, orang katakan tangan itu kekuasaan, maka ubah dengan lisan, dengan nasihat. Sekarang lisan kan bisa mulut ya, bisa buku, bisa tulisan, bisa medsos, bisa apa lagi, tangan kita WA kan, share, pabilisan. Kalau kekuasaan itu yang punya sesuatu, dia eksekutif, legislatif, yudikatif yang mengikat. Atau kalau dia bukan kekuatan pemerintah, dia kekuatan di lapangan yang dia disegani orang. Begitu dia bicara, orang berhenti. Atau kalau orang melawan, dia pun memang siap menghadapinya. Kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu juga mengurus dada dengan hati, wa dzalika adhaful iman. Jadi berdoa dengan hatinya, memohon pertolongan Allah untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, itulah selemah-lemah iman. Jadi kalau orang tidak doa, tangan tidak, lisan tidak, doa tidak, apa dia? Keluar dari golongan beriman, sudah tidak masuk orang beriman. Jadi umat Muhammad itu adalah satu umat yang punya kepedulian. Bahasa kerennya agent of change, ya, bahasa kerennya agen perubahan, pelaku perubahan, ya. Bukan pengikut dalam al-haq, iya, tapi begitu ada kebatilan dia menjadi pelaku perubahan. Itu mentalnya Rasul dan para sahabat, sehingga mereka disebut menjadi generasi terbaik yang pernah ada di muka bumi ini sepanjang zaman. Surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Kalian sebaik-baik umat ditampilkan ke tengah ukhrijat linnas, ke tengah kemanusiaan, bukan ditampilkan ke tengah orang beriman, ke tengah kemanusiaan seluruh manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, memerintahkan. Ini udah bersama-sama nih. Ta'muru, karena kuntum bersama-sama nih. Ta'muruna bil ma'ruf,
Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah yang munkar. Wa tu'minuna billah, karena iman kepada Allah. Dan Imam Ghazali, Hujatul Islam pada masanya, orang terbaik membela Islam pada masanya, menyebutkan kalau Islam itu diperas, maka saripati Islam yang menetes itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau seorang muslim di dalam dadanya tidak bergelora amar ma'ruf nahi munkar, ketika melihat kemungkaran tidak bergerak hatinya, minimal di sini. Kalau tahu ada kelemahan mungkin di lisan, di minimal di sini bergetar dia melihat kemungkaran itu. Mughirah kata Buya Hamka, kecemburuan dia. Kok nilai Islam dihinakan? Cemburu. Coba orang yang cinta sama istrinya diganggu orang, cinta banget orangnya, istrinya diganggu orang, cemburu. Kira-kira Islam itu lebih kita cintai lagi, ya? Lebih kita cintai lagi. Cemburunya kayak apa itu? Lo ada orang gak cemburu? Yang penting ya makan lancar ya, kerjaan lancar ya, usah. Urusan orang nggak usah diurusin. Ini udah keluar ini keluar dari orbit, tidak patut menjadi watak kita. Bapak-bapak, amar ma'ruf nahi munkar yang ideal tentu bagi kita ada tiga ini ada di kita. Kita melihat kemungkaran, pertama yang bergetar apa? Bergetar ini kita kan, perlawanan kita. Kedua, bersiap lisan kita. Tetapi lisan ini kita siapkan nggak boleh serampangan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, surat 16 ayat 125. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah. Apa itu hikmah kata ulama? Dengan Quran, dengan sunnah, dengan jawaban rasional yang mantap, dalil yang kuat, argumentasi yang meyakinkan, bijak, hikmah. Wal mau'izatil hasanah, kalau pesan-pesan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, kalau berdebat dengan cara yang lebih baik, agar tidak menimbulkan fitnah terhadap Islam. Jadi orang yang menghapuskan kemungkaran, menimbulkan kemungkaran lebih besar, apakah kata Ibnu Qayyim? Haram dia memberantas kemungkaran dengan cara yang tidak tepat. Hantam kromo, bom sana bom sini, hancurkan, kemudian fitnah kena umat Islam. Jadi begitu kita akan bergolak di sini kita, tapi terkendali kita pada waktu kita akan apa yang paling pas. Ya. Kita di DPR mendengar berbagai macam. Bergolak hati kita. Cari momentum yang pas. Siapkan statement yang ini. Sampaikan dan terbaik. Kita viralkan. Sehingga kemarahan kita, teguran kita itu tidak bisa orang membantahnya lagi, benar yang dibantah itu. Ya. Tidak memunculkan fitnah. Nah ini berarti kemudian apa? Amar ma'ruf nahi munkar ini ketika bicara lisan tadi ada ilmu, argumentasi, momentum, cara bicara, tempat, dan lain-lain itu diperhitungkan. Rasulullah sangat memperhitungkan itu. Ketika para sahabat marah sama Abdullah bin Ubay karena telah mempersulit perjuangan para sahabat, ya. Sampai-sampai sahabat itu kan desas-desus ya. Udah ini orang ketua pimpinan kaum munafik ini kita bunuh aja. Kira-kira desas-desus itu kan. Sampai ke telinga Rasulullah desas-desus. Apa kata Rasulullah? Rasulullah berbicara kepada Umar, "Kaifa ya Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtul ashabahu?"
Bagaimana menurutmu Umar? Kalau kita membunuh Abdullah bin Ubay, orang Madinah semua nanti ke Mekah ngomong, Muhammad membunuh sahabatnya. Maksud Rasulullah apa? Untuk apa ente masuk Islam? Ente nggak masuk Islam, perang. Masuk Islam dibunuh juga. Udah jangan masuk Islam. Gara-gara satu orang dibunuh, orang nggak mau masuk Islam. Satu dilakukan, mudaratnya lebih besar, diperhitungkan. Ya. Jadi dalam dakwah ini memang kita ghirah, tetapi bicara sikap tetap terkendali. Ya. Tetap terkendali, tetap terarah, tetap konstruktif, yang membuat tindakan kita membuat orang membenarkan. Membenarkan tindakan tersebut, proporsional tindakan tersebut. Nah, lalu tindakan yang lebih tinggi dari itu adalah tindakan biyadihi, dengan tangan, mengubah kemungkaran dengan tangan. Para ulama menyebutkan dengan kekuasaan, ya, atau dengan kekuatan. Itu artinya Islam membutuhkan kekuatan. Islam membutuhkan kekuatan dalam konteks sistem sebuah negara, dalam konteks kolektif komunitas masyarakat. Ada struktur negara, ada komunitas. Dalam konteks individu-individu yang kuat. Apa buktinya? Buktinya di Mekah itu, ketika dalam keadaan tertindas muslimin Mekah pada awal-awal keislaman, sebelum tahun ke-5 kenabian, Rasulullah berdoa, ya Allah, masukkanlah salah satu di antara dua Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Dua-duanya orang keras. Tahun ke-5 kemudian Umar bin Khattab ternyata yang masuk Islam. Dibutuhkan individu, kebersamaan, struktur kenegaraan. Oleh karena itu, kita, baik yang ada di pemerintahan maupun yang ada di masyarakat, perlu mengkonsolidasi diri dengan kekuatan. Bahkan sahabat Umar bin Khattab, pada riwayat yang lain menyebutkan sahabat Utsman bin Affan, khalifah kedua atau khalifah ketiga, menyebutkan dalam kalam hikmahnya, innallaha la yazi'u bis sultanin ma la yazi'u bil Qur'an. Allah mencabut kemungkaran. Kemungkaran itu kayak berakar ya, sehingga dicabut dengan kekuasaan. Apa yang tidak bisa dicabut dengan Al-Quran. Bisultan, kemungkaran dicabut dengan kekuasaan. Apa yang tidak bisa dicabut dengan Al-Quran. Apa maksudnya? Quran turun di Mekah, di Gua Hira. 13 tahun Nabi Muhammad dakwah di Gua Hira, diperangi, diusir, padahal Quran turun di situ. Qurannya turun di situ. Diusir, diperangi, kemudian pindah ke Madinah. 8 tahun menyusun kekuatan di Madinah, baru kembali Fathu Mekah. Sejak Fathu Mekah saat itu, tahun ke-8 setelah hijrah, sampai saat ini, sampai hari kiamat, Mekah akan menjadi negeri Islam. Bahkan Dajjal pun tidak akan bisa masuk ke Mekah. Kapan peristiwa itu dimulai? Ketika dari Madinah ke Mekah, Al-Quran masuk kembali ke Mekah bersama saudara kembarnya yang bernama kekuasaan dan kekuatan. Saudara kembar. Manakala Al-Quran tidak bersama saudara kembarnya, maka dia akan dihina dan dilecehkan. 212 demo 2 Desember 2016 dengan menghormati aturan hukum dengan tertib,
ribuan, bahkan ada yang mengatakan jutaan orang datang demo, tidak merusak, menuntut penghinaan terhadap Al-Quran. Maka si penista kalah calon gubernur dan dihukum proses hukum tanpa tindakan sewenang-wenang dari jutaan yang demo. Itulah Al-Quran datang bersama saudaranya, yaitu kekuatan dan kekuasaan. Kalau tidak, satu cobaan dilecehkan, akan dilecehkan lagi orang yang lain pada waktu yang kemudian, karena dia tidak pernah segan, tidak pernah ada bukti saudara kembarnya menyertai Al-Quran. Orang beriman itu sadar betul dinul Islam itu agama kekuatan. Pada saat yang sama kekuatan itu adalah rahmatan lil alamin. Apa yang ditunjukkan 212 itu bukti. Kalau anarkis, wah, bisa berhadapan dengan oknum negara, aparat negara. Tapi karena tidak anarkis, nggak bisa dipersalahkan. Demo sah, yang dituntut jelas, rekaman ada, penistaan jelas, pelaku jelas, tuntutan jelas, menghormati lembaga hukum, ya. Itu yang kita sebut tadi perlawanan yang cerdas dari umat. Tidak serampangan, tidak diprovok, tidak dipancing oleh musuh Islam. Perlawanan itu justru untuk menghancurkan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Islam itu agama kekuatan, sekaligus agama keadilan, sekaligus agama rahmat. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, walaupun terhadap musuh kita, terhadap musuh Islam, terhadap orang yang mengganggu Islam, adil. Rahmat, muslim atau non muslim. Kalau kita padu Islam yang seperti ini, maka ini Islam yang akan menarik, ya. Punya daya pikat sekaligus daya sikat. Daya pikat itu orang-orang yang punya moral, orang-orang yang punya rasional. Dia sangat senang ketika Islam itu ditampilkan oleh ulama, oleh tokoh-tokoh Islam, oleh para pemimpin Islam dengan akhlakul karimah, dengan hujah yang baik. Mereka akan terpesona, akan ikut. Karena mereka punya akhlak dan mereka punya rasional. Mereka ingin kebaikan sesungguhnya. Itu daya pikat. Tetapi ada yang tidak mau. Yang namanya Islam dia benci, seperti apa aja saja. Seperti bagaimana para nabi dan rasul ada musuh pada zamannya, ada juga orang-orang sampai akhir zaman yang tidak pernah mau. Islam kayak apa aja, kayak baiknya kayak apa saja, kita nggak akan mau dia. Maka Islam tidak hanya punya daya pikat, tapi punya daya sikat, kekuatan. Ada orang yang suka mengganggu masyarakat, yang suka keonaran, suka maksiat, suka merampas, menodong. Lalu kita sopan santun di hadapannya. Kira-kira diapain sama dia? Ya. Bukan itu yang dikeluarkan untuk orang seperti itu, ya. Hadapilah tantangan dengan hal yang serupa, ya. Nah, itulah Islam yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi orang-orang yang punya nurani yang bersih, orang-orang yang punya akal, kecerdasan, keinginan kebaikan ke depan, ditampilkan Islam seperti itu. Tapi begitu mereka tidak menginginkan itu, maka umat Islam harus bersatu menyusun kekuatannya. Sampai di mana batas kekuatan Islam itu, kata Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 60. Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum ila akhir ayat. Siapkanlah segenap kekuatan, apa saja jenis kekuatan yang kalian mampu lakukan untuk menghadapi mereka, ya. Dari kuda-kuda yang ditampak untuk turhibuna bihi
bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamun. Menggetarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang yang tidak kalian ketahui. Mungkin dia punya penyakit hati kepada umat. Orang-orang itu perlu gentar, perlu segan. Maka seluruh jenis kekuatan itu disiapkan. Kekuatan kecerdasan, kekuatan ekonomi, dikonsolidasi dengan zakat, infak, sedekah, ziswaf kan? Kekuatan apa? Ta'lim, masjid, konsolidasi umat itu kan setiap Jumat minimal ya. Konsolidasi umat, pesantren, lembaga pendidikan, ya. Bela diri, masuk ke berbagai lembaga, eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, TNI, Polri, penegak hukum. Dari mana mereka masuk? Harusnya dari generasi masjid yang kita berada, rumah Allah, tempat berkumpulnya orang-orang baik itu. Carinya di mana? Di rumah Allah. Kapan mereka 5 waktu mereka ada terus, insya Allah. Kalau nggak ada sakit atau tidak ada udzur syar'i, ada di situ mereka. Generasi inilah yang kita didik dengan tadi akhlakul karimah, kepandaian, kekuatan dan kebersamaan. Ya, kebersamaan. Secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, masyarakat, dan akhirnya masuk dalam konteks membangun bangsa dan negara. Dan undang-undang dasar kita sebagai bangsa negara mempersiapkan itu. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Agama harus hidup subur di Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan harus tegak, adab harus tegak. Adab itu berada di dalam akhlak. Kalau kuat keberagaman, kuat keadilan, kuatnya adab, kuatnya persatuan. Jadi generasi terbaik Indonesia dari mana dibangunnya? Kalau yang ditanya orang Islam yang mayoritas, dari masjid, dari musola. Apa buktinya di dalam? Apa relevansinya masjid dalam konteks berbangsa dan bernegara? Dalam konteks kita tadi punya Pancasila, sila pertama, sila kedua, misalnya. Sila ketiga bertambah persatuan. Sila keempatnya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat yang dipimpin oleh hikmah bijaksana. Apa itu hikmat bijaksana? Bijaksana itu hablum minan nas. Hikmat itu orang bijak yang karena takut kepada Allah. Jadi sebenarnya sila keempat mengendaki kepemimpinan yang apa? Bijaksana. Orang yang empati, tahu perasaan masyarakat. Orang bijaksana itu orang yang empati, bisa merasakan perasaan orang lain. Rakyatnya dia bisa rasakan, maka dia orang bijak. Orang empati itu orang yang akan menjadi bijak. Sebelum orang itu ngomong apa, dia sudah merasakan, oh, dia orang sedang susah, ekonominya, kesehatannya, masalahnya. Empati. Hikmat, orang bijak karena dia takut kepada Allah. Kalau saya tidak melayani baik, saya bertanggung jawab kepada Allah. Pemimpin di Pancasila itu dikehendaki seperti itu. Hikmat bijaksana, maka akan muncul keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kenapa nggak muncul yang 5? Kenapa tidak muncul yang 5? Mundur ke belakang, sudahkah yang 4? Ya kan? Kalau nggak muncul yang 4, mundur lagi. Sudahkah yang 2, yang 1, yang 3? Nah, ketika kita bicara SDM Indonesia, diperkuat lagi di dalam undang-undang dasar kita. SDM unggul Indonesia itu apa? Reformasi ini luar biasa, Pak. Menghadirkan satu pasal di dalam undang-undang dasar kita, pasal 31 ayat 3. Kalau demo 212, Pak ya, ingat ya.
Kalau pasal 313. Gampang gitu ya. Demo 212. Pro kontra. Kalau pasal 313. Boleh pro kontra nggak? Nggak boleh. Perintah konstitusi. Selagi dia rakyat Indonesia harus ikut. Apa bunyinya? Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Coba. Itu belum ada di zaman Soekarno-Hatta. Baru ada zaman reformasi. Pemerintah, siapa dia? Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Mengusahakan dan menyelenggarakan. Apa yang bisa diselenggarakan? Satu sistem pendidikan nasional. Sistem kaderisasi anak bangsa. Apa isinya? Keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Jadi Pak, kita sebagai bangsa Indonesia, Al-Quranul Karim, hadis memerintahkan kita untuk meningkatkan iman takwa, untuk akhlak mulia, untuk cerdas. Konstitusi membuka lebar kepada bangsa Indonesia. Ke depan nasib bangsa kita itu, nasib anak cucu kita itu, ya, mayoritas muslim ini tergantung dari kualitas SDM-nya tadi, dan SDM itu tergantung dari masjid kita menyadarkan Islam rahmatan lil alamin tadi. Apa? Berbagai kekuatan yang dimiliki oleh umat harus dikonsolidasi oleh umat. Kekuatan ilmu, kekuatan takwa, kekuatan ekonomi kita, ya, kekuatan persatuan kita. Jangan sampai kita ini hidup di tengah mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi kita membiarkan kekuatan-kekuatan itu tidak terkonsolidasi oleh umat. Maka kalau dia tidak terkonsolidasi oleh umat, maka kekuatan yang saudara kembar Al-Quran itu akan dipegang oleh orang-orang, mungkin umat, tapi tidak peduli dengan iman takwa akhlak mulia tadi. Mungkin dia juga muslim secara KTP atau non muslim, yang tidak peduli kepada kepedulian kita. Apa contohnya saat ini? Dari bidang hukum saja. Orang barat itu sekarang menyebarkan tentang hak asasi manusia universal yang PBB membuat aturan untuk diakomodir oleh seluruh bangsa di dunia. HAM universal yang dianggap baik. Contoh, HAM universal ini isinya apa? Salah satunya yang sekarang sedang marak, isinya gay politik. Homo dan lesbian itu sudah menjadi hak di berbagai negara Eropa. Dia dianggap suatu sikap yang sehat, disebarkan ke dunia internasional sekarang, termasuk Indonesia. Ya. Kalau aturan ini diakomodir, Indonesia menjadi undang-undang, ratifikasi namanya. Aturan di PBB diratifikasi, diakui oleh Indonesia, menjadi sah di Indonesia. Maka akan muncul perkawinan. Di Singapura sudah terjadi kan, sesama pria atau sesama wanita. Di Belanda udah duluan, di Amerika juga begitu. Yang mengesahkan undang-undang di mana? Di DPR bersama pemerintah. Kalau di DPR tidak ada pertahanan, masuk. Kalau masuk, Bapak senang atau tidak senang sudah mengikat. Feminis internasional menghendaki sekarang apa? Aturan tentang sexual consent, solusi dari kekerasan seksual.
sexual violence. Di barat, orang dihukum kalau hubungan seks itu dengan kekerasan. Jadi kalau pasangannya, baik pasangannya pria atau wanita lain jenis, atau pasangannya sejenis, merasa diperkosa, dihukum dia. Tapi kalau tidak dipaksa, dia tidak dihukum, tanpa memandang apa? Nikah tidak nikah. Apa dampaknya? Suami istri ada masalah, istrinya merasa diperlakukan kasar oleh suaminya, ngadu ke hukum, suaminya dihukum. Orang yang free sex, zina, ngadu, dikasari oleh pasangannya, prianya misalnya, dihukum. Orang homo ngadu, dihukum. Orang lesbi ngadu, dihukum. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak ada yang mengadu, artinya apa? Boleh. Itu ingin disahkan sebagai sexual consent. Kekerasan seksual, solusinya di barat apa? Sexual consent, kesepakatan seksual. Maka kalau ada satu komplek, 4 rumah, 1 rumah tangga, suami istri, rukun mereka. Katakan satu komplek ada 4 rumah. Tetangganya ketok rumah, pasangan zina, pacaran, ngetok rumah. Pak, Bu, Bapak Ibu rukun ya? Iya, kami juga rukun nih, pasangan zina. Boleh dukung? Gak boleh, orang mereka rukun. Ya. Pasangan sebelahnya, ini rumah kedua, rumah ketiga, sesama homo, datang ketok pintu. Bapak Ibu rukun ya? Kami juga asik nih. Ya. Kata pasangan lesbi, dua-dua perempuan datang ketok pintu. Bapak rukun, kami ini niru ke bapak, kami juga rukun. Boleh dukung? Tidak. Di barat sah sexual consent. Itu akan masuk undang-undang yang hanya membahas kekerasan seksual, tapi tidak memperdulikan nikah atau tidak nikah. Kalau tidak dipagari pembelaan di undang-undang, jadi sah. Kalau jadi sah, Pak, naudzubillah ya, di barat ya, sekarang ini bahkan hak itu sudah kepada hak memilih jenis kelamin, HAM. Jadi hak memilih jenis kelamin ini HAM barat saya bicaranya. Setelah 17 atau 18 tahun anak dewasa, dia bebas memilih jenis kelamin. Maksudnya apa? Anak bapak laki-laki, naudzubillah min dzalik. Setelah 17-18 tahun, kalau undang-undang di barat disahkan, dia katakan, Pak, Bu, capek saya jadi laki-laki, saya udah 18 tahun, hari ini mau jadi cewek katanya. Bapak marah, pukul, laporin ke polisi, bapak masuk penjara. Karena undang-undang mensahkan dia untuk memilih bebas jenis kelaminnya. Anaknya perempuan, 17-18 tahun, dia ngelapor sama bapak ibunya, capek Bu jadi cewek terus, mau jadi gagah jadi cowok. Atau dia katakan, minggu ini jadi cewek, besok jadi cowok, terserahnya. Itu HAM internasional. Kalau tidak ada mengawal kekuasaan pembentuk undang-undang, yaitu di DPR, goal undang-undang ini apa? Bapak marah-marah di rumah nggak ada artinya, karena sudah jadi mengikat. Itulah kekuasaan. Sifat kekuasaan, dia bisa mengikat rakyatnya dengan aturan, senang atau tidak senang. Dia bisa punya aparat untuk menegakkannya, bapak senang atau nggak senang. Di barat tadi, nih contoh teman saya, konkret ini, dai dari Jakarta, lagi pesta ngobrol sama saya. Dia ceramah di Amerika, dan ada orang wanita Indonesia yang nikah dengan pria Amerika, tapi sudah hidup di Amerika, sudah punya anak di sana, dan punya anak perempuan. Ibu ini ngomong sama si Ustadz Indonesia ini, teman saya ini, Ustadz, tolong ditegur putri saya. Kenapa putri ibu? Putri saya di kamar berhari-hari dengan pacar prianya. Lalu saya nggak berani negur, Ustadz. Tegur saja, kenapa ibu? Nggak boleh Ustadz di negara ini. Kalau saya negur dia, ini mereka marah, saya bisa dituntut. Kenapa? Karena di kamar dia nggak ganggu kamar bapaknya, kecuali gedor-gedor kamar bapaknya. Di kamar dia nggak bunyi-bunyi apa-apa. Sopan santun masuk kamar kunci, nggak ganggu bapak ibunya. Boleh dilarang? Nggak boleh. Itu terjadi. Ini laporan langsung dari si Ustadz cerita kepada saya. Jadi Al-Quran butuh kekuasaan saudara kembarnya untuk menyelamatkan. Karena ketika kekuasaan berbicara dengan kekuasaannya, dia bicara dengan apa? Bicara dengan aturan yang sah.
suka atau tidak suka, terikat. Satu. Dia bicara dengan aparat penegak hukum, senang atau tidak senang, paksa. Dia bicara anggaran, dana, menyebarluaskan berbagai aturan, mensukseskan berbagai aturan dengan apa? Anggaran. Anggaran belanja negara kita berapa? 2.000 triliun lebih. Nah, kalau kekuasaan itu digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu kebaikan, uangnya, aturannya, aparatnya, kira-kira bagaimana rakyatnya? Itulah cita-cita kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak bisa mengumpulkan 2.000 triliun. Negara bisa. Setiap tahun Bapak bisa boro-boro 2.000 triliun. 1 triliun kita nggak pernah lihat. Boro-boro 1 triliun. 1 M di depan mata, geletak pernah lihat. Saya ketok palu aja di DPR itu. Kalau ngelihat 1 M di depan mata itu enggak pernah. Jadi uang kekayaan negara yang besar itu digunakan oleh siapa? Oleh kekuasaan. Oleh karena itu Islam bicara tentang pentingnya kekuasaan digunakan untuk keadilan, untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk kemaslahatan, untuk amar ma'ruf munkar. Maka umat Islam yang tidak peduli dengan kekuatan dan kekuasaan, dia tidak peduli dengan saudara kembar Al-Quran, maka dia seperti hidup di zaman Mekah. Al-Qurannya turun, ada yang membela? Ada, tapi kalah. Rasul dan para sahabat bela kalah. Yang budak dibunuh, terusir. Ketika kekuatan menyusul kota di Madinah masuk baru sampai sekarang. Nah, jadi hadis 34 baru kita bahas satu itu ya. Masih banyak lagi aspeknya kalau kita bahas, baru satu itu aspeknya. Hadis tentang betapa setiap muslim itu punya kepedulian. Coba ibda bin nafsik dari kita masing-masing. Melihat kemungkaran itu punya getaran iman, punya kecemburuan. Tidak hanya hidup asal makan, asal minum, asal aman. Falyabudu rabb hadzal bait allati at'ama min ju' wa amana min khauf. Surat tentang nikmat Allah kepada kaum Quraisy. Nikmat besar Allah apa? Duniawinya. At'ama min ju', bebas dari rasa haus dan lapar. Wa amanu min khauf, bebas dari rasa takut. Itu hajat manusia seluruh dunia, beriman atau tidak beriman. Tetapi Allah perintahkan untuk orang beriman apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhanmu. Ya. Risalah kita ini risalah ibadah. Kita baru saja dilewat dari Maulid Nabi. Ya. Jadi kita mengenang kembali pada pengajian hadis 34 Arba'in Nawawi ini untuk mengingat kembali pesan Islam yang disebut oleh Imam Ghazali Saripati Islam, amar ma'ruf nahi munkar, yang dipuji oleh Allah dalam surah Ali Imran 110, umat terbaik Rasulullah dan para sahabat. Karena apa? Karena mereka bisa memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Bisa memerintah itu artinya apa? Mereka pemerintah. Jadi kalau ada orang Islam, orang beriman, rela apa saja penguasa di level apa saja, terserah dialah, terserah siapa yang memimpin. Ya, nggak peduli, ya, nggak peduli dengan kepemimpinan, maka akan muncul pemimpin yang tidak peduli dengan Islam. Dan kita bisa meninggalkan apa? Fardu kifayah. Kepemimpinan itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kata ulama apa? Kewajiban yang melekat kepada seluruh. Kewajiban itu hilang wajibnya setelah apa? Setelah ada yang melaksanakan berhasil. Sering dicontohkan kan jenazah ya. Sekarang kita contohkan ada jenazah di satu pulau. Penduduknya kira-kira pulau itu 100 orang. Meninggal 1 orang. Yang sadar untuk memandikan, menguburkan jenazah 1 remaja sendiri, yang lain gak peduli. Sehingga dia harus memandikan, dia harus mengapan, menguburkan, gak bisa itu mengangkat kuburan sendiri.
Siapa yang berdosa di antara 100 orang yang masih hidup di pulau itu? Kalau mayat itu tidak terkuburkan, siapa yang berdosa? Hah? Semua. Bagaimana dengan anak itu? Kata ulama, ada yang berpadu 99 yang berdosa. Satu yang tidak. Kenapa? Satu telah berikhtiar walaupun gagal. Karena dia telah berikhtiar. Yang dosa, yang 99 yang masih hidup. 100 orang hidup. Yang sadar, yang berikhtiar cuma satu, tapi nggak mampu karena sendirian. Tergeletaklah jenazah itu kering, mungkin dimakan binatang. Yang dosa 99. Yang tidak satu orang yang sadar tadi. Artinya apa? Ketika kewajiban umat tidak bisa terlaksana karena umat tidak bersatu padu, maka yang berdosa yang tidak berikhtiar untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Ada orang yang berikhtiar, nggak mampu tapi dia sudah berikhtiar, dia kembali kepada Allah. Ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Dalil kami di hadapan Allah. Dia sudah berbuat sesuatu. Nah kita, Imam Nawawi, Imam Haramain, ya, satu lagi, fardu kifayah itu pahalanya sebesar orang yang kita tanggung. Banyak fardu kifayah. Karena gara-gara itu yang lain gak berdosa. Fardu ain pahalanya ada untuk siapa? Untuk kita. Fardu ain untuk kita. Fardu kifayah ada kewajiban umat. Yang lain dosa kalau gak terlaksana. Gara-gara 4 orang memandikan jenazah, mengkafankan, menguburkan, menyolatkan, seluruh yang 100 orang tidak berdosa. 4 ini apa? Pahalanya berlipat dengan jumlah yang diwakilinya itu. Di satu pulau itu kira-kira. Iya kan? Karena dia telah membuat yang lain tidak berdosa. Nah itulah pentingnya Bapak-bapak sekalian kita bicara tadi berubah kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran di lingkungan kita, kita berkumpul. Ada perjudian di sana mulai marak. Yuk kita lapor ke lurah, ke camat, ke polsek. Yang berikhtiar itu dapat pahala dia. Belum tentu berhasil itu. Belum tentu berhasil. Ada pusat kemaksiatan, perzinahan yang muncul. Ada minuman keras yang pabrik muncul. Yuk kita lapor. Lurah, camat, polsek, polres. Kumpul semua itu. Perjudian, perzinahan, apalagi minuman keras. Lapor, nggak dipedulikan. Kekuatan kita terbatas. Yang lain tidak peduli. Yang peduli ini tidak mau. Tapi dia telah berikhtiar. Laporkan lagi ke atas. Nah, pada akhirnya fardu kifayah ini sebenarnya apa? Kita mewariskan. Banyak amal-amal fardu kifayah itu kita mewariskan kepada generasi berikutnya. Karena begitu kebiasaan buruk itu merajalela di zaman kita, kita biarkan tidak bisa kita atasi, maka kemungkinannya apa? Dia akan lebih buruk di zaman anak kita. Dia akan lebih buruk di zaman cucu kita. Kita mengerjakan fardu kifayah dalam Islam itu untuk memberikan situasi yang lebih baik bagi anak cucu kita ke depan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menyadarkan kewajiban kita bukan hanya fardu ain, tapi juga fardu kifayah. Dan pusat organisasi umat ini seluruh dunia adanya di mana? Di masjid. Ada di ormas iya, ada di LSM iya, ada di partai iya, ada di organisasi iya. Tetapi semua itu melebur untuk kepentingan amar ma'ruf nahi munkar, tidak pakai nama ormas, tidak pakai nama LSM, tidak pakai nama partai, tidak pakai Al-Quran dan Sunnah, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berkumpul di masjid. Selagi itu al-haq kita bersatu, nggak pandang lagi beda-beda. NU, Muhammadiyah, Persis, ya kan? Apa perlu beda pandang? Enggak perlu. Perjudian, kemungkaran, haram, perzinahan, perlu. Enggak perlu beda-beda. Enggak perlu beda-beda ormas, enggak perlu beda-beda LSM, enggak perlu beda-beda partai, kita bersatu. Memperkuat kepemimpinan umat yang baik, bersatu. Saling mendukung. Nah, mudah-mudahan tausiah ini menyadarkan kita semua bahwa kita sebagai orang Islam punya kewajiban fardu ain dan fardu kifayah.
Dan boleh jadi amal besar kita tanpa kita duga muncul dari fardu kifayah. Karena ulama mengatakan tadi ya, Imam Nawawi, Imam Haramain, besarnya ganjaran fardu kifayah karena dia telah membatalkan dosanya orang-orang beriman yang tidak berbuat. Bahkan satu imam mengatakan begini, lebih keras lagi dia. Kalau ada fardu kifayah, dia tidak terlibat, ya, dia tidak terlibat dan tidak mau tahu ada orang yang melaksanakan atau tidak, dia kena dosanya. Dia nggak mau tahu, nggak mau tahu itu sudah kena dosanya. Peduli amat. Jadi kemauan tahu itu sendiri sudah merupakan bagian dari sikap kita. Dia tidak cukup fardu kifayah itu, ada yang melaksanakan, nggak cukup. Dia tahu, alhamdulillah sudah ada yang melaksanakan, saya bebas, gitu. Perlu sikap itu. Kewajiban ini sudah ada, saudara saya 5 orang melaksanakan, alhamdulillah. Dia mau tahu. Ada orang yang nggak mau tahu, terserah. Ada yang menutupi, tapi dia sudah tidak mau tahu, itu sudah dosa dia di situnya. Terserah. Mau ada yang melakukan atau tidak, dia udah nggak peduli. Jadi orang yang terbebas itu apa? Yang mau peduli. Alhamdulillah, saya tidak wajib ikut memandikan, menguburkan, mengafankan, mensolatkan, karena sudah ada. Alhamdulillah, saya terbebas. Sampai seperti itu. Nah, hadis ini dipilih oleh Imam Nawawi menjadi penting menyadarkan kita semua secara pribadi dan nanti secara kolektif, ya. Yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai surat. Kalau Quran turun dalam satu surat saja, cukup surat itu mewakili surat di dalam Al-Quran. Surat apa? Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Iman, amal soleh, saling menyampaikan hak dan saling menyampaikan kesabaran di jalan kebenaran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.